Nah, dalam hal ini kita akan melihat ya bagaimana peranan ya. Ya, ya kenapa dalam hal ini pentingnya audit teknologi informasi gitu ya. Jadi peranan dari teknologi informasi gitu ya, itu adalah ya peranan dari teknologi informasi itu sebagai suatu apa gitu ya, mekanisme kritis gitu ya. Mekanisme kritis yang dalam hal ini bisa menjamin terciptanya ya integritas ya. Integritas dalam mendukung sistem informasi terutama dalam pelaporan teknologi informasi dalam suatu perusahaan. Baik itu berkaitan dengan apa ya, baik itu dengan berkaitan dengan fokus keuangan atau yang bukan berkaitan dengan fokus non keuangan gitu ya. Terutama dalam hal ini beberapa dilandasi pada kasus-kasus pada perusahaan besar ya. Jadi ekonomi global sekarang itu sangat tergantung sekali gitu ya. Sangat tergantung sekali pada yang namanya infrastruktur elektronik gitu ya. Sehingga infrastruktur elektronik di sini sangat dibutuhkan. Nah, karena dia sangat dibutuhkan, maka harus ada dikendalikan gitu ya. Harus ada di audit gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Dan hal ini ditandai ya, ditandai teknologi informasi audit ini disebut dengan apa ya? Disebut dengan electronic data processing ya. Jadi lingkupnya mulai dari pengolahan data secara elektronik ya, kemudian juga penyajian informasi, penyajian sistem informasi dan juga audit sistem informasi. Dan dalam hal ini cakupan yang lebih jauh lagi itu adalah bagian dari audit secara tradisional, secara menyeluruh gitu ya. Dan dalam hal ini fungsi ya audit teknologi informasi ini terdiri dari beberapa pihak yang terlibat, mulai dari auditor gitu ya, kemudian juga perusahaan itu sendiri dan juga asosiasinya gitu ya, atau juga organisasinya yang berkaitan dengan pengelolaan dari teknik audit itu sendiri. Dan setiap komponen dari audit teknologi informasi itu menggambarkan dari beberapa sumber atau juga area tertentu gitu ya. Dan kita lihat di sini gitu ya, bahwasanya audit teknologi informasi ini merupakan bagian ya, bagian atau juga fungsi dari audit yang mendukung gitu ya, pertimbangan dari auditor mengenai atas kualitas yang dihasilkan, ya, yaitu kualitas informasi gitu ya, kualitas dari jalannya sistem gitu ya. Nah, jadi apakah hasil ya, apakah output yang dihasilkan dari jalannya sistem informasi ini sudah berjalan efisien atau tidak, maka diperlukanlah namanya audit teknologi informasi. Nah, ya. Dan dalam hal ini ya, cakupan dari audit teknologi informasi meliputi ya yang diaudit apa saja. Yang diaudit yang pertama itu adalah aplikasi ya. Jadi aplikasi yang berorientasi pada pendekatannya resiko ya. Kemudian juga menggunakan apa ya, dukungan tool perangkat ya, perangkat dari komputer atau juga seperangkat teknik ya. Nah, jadi kalau dia sifatnya masih manual tidak lagi gitu ya. Dan juga aplikasi standar gitu ya. Jadi aplikasi standar ini semuanya berbasis pada standar ISO ya, ISO 9000 ya, atau juga ISO 17799 ya. Dan juga kita harus memahami ya beberapa peranan ya. Peranan juga atau juga dalam hal ini beberapa hal-hal yang dikembangkan terutama dalam hal pengembangan aplikasi, apakah dalam hal ini aplikasinya berbasis beli gitu ya atau juga hasil dari pengembangan ya. Dan juga level keamanan. Nah, ini juga lingkupnya. Jadi level keamanan ini
bagian dari audit sistem, audit teknologi informasi, ya, aman atau enggak, ya, digunakan oleh user, maka haruslah di lingkupnya haruslah diaudit karena merupakan bagian dari lingkupnya, ya. Dan pada saat ini peranan IT, ya, nah ini sangat tinggi sekali, ya, high speed, ya, high speed information, ya. Jadi sangat berkembang pesat dari hari ke hari, sehingga dalam hal ini perlu tata kelola tersendiri yang disebut dengan tata kelola COBIT, ya, atau disebut dengan Control Objective Information and Related Technology, ya. Jadi COBIT itu adalah pasal yang melingkupin, ya, yang dalam hal ini lingkup dari pengelolaan teknologi informasi itu sesuai dengan protokol atau tidak. Nah, protokolnya itulah disebut dengan COBIT, ya. Jadi sebagai pengendalian internal, ya, dari pelaksanaan teknologi informasi. Misalnya gimana? Ya, misalnya kalau kita mau menghidupkan PC, gitu ya. Jadi kalau mau menghidupkan PC itu idealnya protokolnya apa yang terlebih dahulu? Apakah CPU-nya dulu, ya kan, atau listriknya dulu, gitu ya. Nah, tentu saja adalah listriknya, ya. Jadi bukanlah tombol start-nya dulu, gitu ya, tetapi adalah listriknya dulu misalnya. Kalau mau menghidupkan PC itu adalah protokol dari COBIT. Nah, ini merupakan bagian penilaiannya, ya. IT today and tomorrow, gitu ya. Kemudian juga tujuan dari audit teknologi informasi itu apa? Ya, tujuannya adalah menjamin informasi itu information integrity, ya, terintegritas, artinya terintegrasi seluruh informasi yang disajikan, ya. Kemudian andal, ya, reliability, ya, kemudian juga valid. Nah, jadi inilah isu-isu yang penting, ya, bagian dari pengelolaan audit teknologi informasi pada lingkungan global pada saat ini, ya. Jadi kalau kita semuanya bekerja, semuanya orang nanya gitu kan, kalau misalnya kalau misalnya sistem yang digunakan itu sudah andal nggak, ya, sudah validkah, sudah terintegritas, sudah terintegrasi tidak, gitu ya. Nah, ini bagian dari hal-hal informasi yang perlu dinilai keefisienannya, begitu ya. Dan dalam hal ini, inilah jadi isu audit teknologi informasi adalah isu global pada saat ini, ya. Jadi masalah bagaimana mengendalikannya, ya, bagaimana masalah auditnya, begitu ya. Dan juga sangat pesat perkembangan perkembangan sistem pembayaran, ya, sistem perdagangan, ya, semakin maraknya orang melakukan e-commerce, gitu kan. Semakin maraknya orang melakukan transaksi e-bisnis, gitu ya. Dan juga semakin maraknya orang menggunakan yang namanya electronic fund transfer. Kalau orang bilang disebut dengan mobile banking, gitu ya. Nah, makin marak, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mobile banking itu terjamin keamanannya, ya, terjamin keakuratannya, tidak dijamin kerahasiaannya, ya. Nah, maka dalam hal itu secara berkala ada namanya audit atas aplikasi, ya, atau electronic fund transfer tersebut, ya. Dan perkembangannya di masa yang akan datang juga EFT itu, electronic payment system itu juga berkembang. Ya, kalau sekarang ini perbankan punya media tersendiri, ya. Kalau sekarang itu ada namanya PayPal, ya kan, ada yang menggunakan namanya Wise, gitu kan, ada yang menggunakan yang namanya buat yang punya Korea itu, ya, saya lupa namanya apa, ya. Nah, itu sangat marak sekali, gitu ya. Jadi di masa yang akan datang sistem pembayaran juga sangat besar, ya. Nah, itu. Kemudian juga isu-isu legal, ya. Isu-isu legal itu dampaknya ke IT, ya, misalnya orang, ya, berkaitan dengan kerahasiaan, maka ya kita harus menjaga privasi, gitu kan. Ya, misalkan password, ya, password orang nggak boleh kita pakai. Itu adalah konsekuensi nantinya, konsekuensi legal, ya, dari penggunaan seperangkat teknologi informasi. Kemudian juga berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, ya. Jadi kalau di Indonesia peraturan perundang-undangan dengan berkaitan dengan sistem informasi itu ada yang namanya
undang-undang IT, ya, Information Technology, informasi. Nah, itu yang paling banyak dipakai diterapkan ya, undang-undang IT, ya. Jadi undang-undang IT itulah yang melatar belakangi, gitu ya, yang melatar belakangi dari penggunaan teknologi informasi, ya. Bagaimana keberadaannya? Nah, itu undang-undang IT, ya, kalau di Indonesia. Kalau di Amerika sana banyak, ya. Ada the Computer Fraud, ya, and Abuse Act, ya, ada berkaitan dengan the Computer Security Act, ya, atau berkaitan dengan undang-undang legal lainnya, ya. Jadi masalah privasi ini adalah masalah hal yang paling penting, ya, untuk pengelolaan pelaksanaan dari makin maraknya penggunaan teknologi informasi, ya. Nah, itu. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan dalam hal ini teknologi informasi dan juga sistem keamanannya itu adalah bagian yang penting, ya, bagian yang penting dari suatu pengendalian. Jadi lingkup pengendalian. Kalau udah katanya sistem informasi nggak aman, maka ya untuk apa digunakan, begitu kan? Jadi harus tercipta aman dulu, ya. Kalau sudah terjamin keamanannya, ya terjamin kerahasiaannya, maka peranannya sangat penting, ya. Nah, itu isu yang mendasari, ya, dari isu-isu audit teknologi informasi ini. Jadi hal yang penting adalah masalah security, ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan, ya. Nah, ini. Oke, ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Jadi sekalian. Baik, ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi, ya, mengenai isu legal, ya, lingkungan hukum, ya, dan juga dampaknya kepada teknologi informasi. Nah, jadi teknologi informasi dan juga sistem keamanannya di sini ini merupakan hal yang urgen, ya, hal yang penting, ya, dalam penggunaan teknologi informasi saat ini. Dan ketergantungan manusia, ya, terhadap penggunaan komputer, gitu ya, ini dalam setiap bisnisnya itu sangat gitu ya, sangat optimal sekali. Jadi arahnya udah memang suatu yang dibutuhkan pada saat ini, ya. Tanpa ada nggak manusia yang tidak menggunakan internet? Ya, tidak ada, saya kira, gitu kan. Jadi semakin besarnya ketergantungan manusia itu pada teknologi informasi, pada jaringan internet pada saat ini, dan itu merupakan semuanya ada bagian dari lingkungan legal, dan dampaknya pasti ada, ya. Jadi dengan kondisi dengan demikian, ya, maka secara legal itu punya dampak, ya. Nah, itu. Dan juga IT crime issue, gitu ya. Jadi masalah isu-isu kriminal, ya. Jadi kejahatan di bidang internet juga makin marak, gitu ya. Makin dibutuhkan orang, ya, makin marak juga isu-isu kriminal yang berkaitan dengan teknologi informasi itu. Nah, itu juga data-datanya ada ini, ya, pada saat ini. Dan juga penyelewengan, ya, atau juga penyalahgunaan fraud, ya, juga semakin tinggi, ya. Maka produk hukumnya pun harus ada, ya. Nah, itu. Begitu juga di pasar modal, ya. Di pasar modal Amerika itu ada yang namanya Sarbanes-Oxley Act, ya. Jadi ini yang cikal bakal lahirnya undang-undang pasar modal, ya. Sarbanes-Oxley Act yang intinya bercerita mengenai pentingnya pengendalian internal, gitu ya. Berkaitan dengan pengendalian internal manual, ya, atau juga pengendalian internal menyeluruh, ya, komputer. Nah, itu. Dan juga di situ beberapa isu-isu lainnya, ya. Jadi berkaitan dengan hal itu maka harus diperkuat oleh produk hukumnya, ya. Jadi lingkungan legalnya harus diperkuat, ya. Jadi ada namanya Undang-Undang The Computer Security Act, gitu ya, atau juga The Homeland Security Act, ya. Kalau di Amerika, ya ada juga The National Strategy, ya, for Securing Cyberspace. Ya, undang-undang hal itu makin jelas, ya, pada saat ini memang benar-benar penting, ya, untuk mengatur orang dalam praktik, ya, menggunakan teknologi informasi itu. Dan juga undang-undang hak cipta, ya.
Nah, jadi juga the web copyright law juga banyak ya. Nah, jadi topik yang kedua ini berbicara mengenai ya pentingnya aspek legal ya dalam era digital ya pada saat ini. Jadi bisa disimpulkan di topik 2 ini bahwasanya ya metode keamanan dan juga tekniknya ya. Nah, ini juga tidak lepas ya dari yang namanya aspek legal ya. Jadi aspek legal itu karena semuanya berhadapan ya dengan ancamannya, apakah ancamannya sistem keamanannya ya atau kesengajaan ya, faktor-faktor kesengajaan yang mengancam dari jalannya teknologi penggunaan dari teknologi informasi itu. Nah, inilah yang kita bisa ambil intisari ya dari chapter 1 dan 2 ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi baik, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya program kita, dan nanti bahannya saya kirim ya. Itu saja. Selamat sore dan salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.